Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kedatangan Pak Gunawan sebagai narasumber kita pada wawancara pada hari ini mengenai implementasi Pancasila pada kegiatan atau pekerjaan sebagai seorang fisioterapi. Untuk Pak Gunawan, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gus Zulfikir Ramadan dan 4 teman saya yang di sini ada Vira, Dania, Debbie dan juga Jepri. Oke, untuk siang hari ini kita langsung masuk ke pertanyaan Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Pak peran sebagai seorang fisioterapi dalam mengimplementasikan Pancasila dalam keseharian Bapak atau pada saat bekerja dengan berkumpul dengan teman-teman, dengan partner kerja, itu bagaimana Pak? Kalau implementasi Pancasila ya dalam semua segi kehidupan, terutama dalam pekerjaan, ya, khususnya ke fisioterapi ini banyak yang bisa keterkaitan setiap hari ya. Contohnya kayak di kita itu kan karena kita bekerja medis ya, medis itu artinya kan sesuai dengan prinsipnya adalah menolong siapa saja tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa dengaling-aling ya istilahnya ya. Jadi itu udah merupakan penerapan Pancasila juga ya, karena mau orangnya suku apa, ras apa, warga negara apa, agamanya apapun, itu kita tetap sama pelayanannya dan maksimal pelayanannya untuk kesembuhan mereka. Kalau untuk teman-teman juga mungkin lebih ke ini ya, ke sila ketiga ya, Persatuan Indonesia ya. Karena pasien banyak, apalagi BPJS ya. Ya tentu kalau kita sendirian kerja nggak mungkin selesai semua. Kita makanya saling melengkapi, saling bersatu, artinya saling melengkapi bekerja dengan sebaik mungkin dan sesuai porsi tugasnya masing-masing, job desk-nya, tidak memberatkan satu sama lain. Kalau sudah tugasnya bagiannya selesai, kita malah membantu yang lain ya, sehingga semua selesai, fisioterapi istilahnya dapat nama yang baik di masyarakat gitu. Jadi kita sama teman-teman ya nggak ada perhitungan, sama-sama capek, sama-sama santai, ya, sama-sama senang, sama-sama duka gitu. Berarti dalam dunia pekerjaan dan memiliki partner berarti harus saling mengisi kekosongan. Betul, sesuai dulu kita belajar ya dari masa SD ya, tentu yang utama adalah toleransi ya. Dalam setiap segi apapun toleransi ya harus dijalankan. Toleransi kepada pasien, bagaimana kita mengerti pasien kesusahannya apa, kita empati, lalu membantu penyembuhannya. Lalu dengan teman-teman juga toleransi juga berjalan ya. Toleransi mungkin misalnya kayak teman saya ada yang berhalangan masuk, saya gantiin, nanti kita tukar-tukaran waktu, bisa-bisa aja. Yang penting tugas selesai dengan tepat, selesai dengan maksimal, dan goal pasien kesembuhan capai. Untuk yang lain bagaimana? Ada pertanyaan selanjutnya? Oke Bang, baik. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Derani. Saya izin bertanya, sering terjadi, kita sudah ketahui bahwasanya korupsi adalah salah satu sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Lalu bagaimana dapat Bapak tentang korupsi yang sering terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana sikap Bapak ketika ada seorang rekan kerja yang melakukan tindakan korupsi? Terima kasih. Mungkin kalau di bayangan kita korupsi itu uang ya, padahal sebenarnya korupsi itu nggak selalu uang ya. Kita telat aja korupsi ya, korupsi waktu ya. Jadi kalau kita ngomongin korupsi dan bagaimana mengatasinya, awal-awalnya ya kita berbalik ke diri sendiri masing-masing dulu, introspeksi diri sendiri dulu, kita udah baik belum.
terkait korupsi juga yang paling kecil, yang paling gampang ya biasanya waktu ya, waktu kedatangan, telat, waktu pulang duluan. Jadi kita dulu yang menjauhi korupsi. Bagaimana kita tepat waktu datang, lalu pulang juga sesuai dengan waktu yang disediakan, tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan di dalam rumah sakit itu. Jadi itu dulu yang kita benahin ya, korupsi dalam diri kita sendiri gitu. Dan jika pun misalkan di lingkungan kita, apalagi ya kalau fisioterapi itu kan lingkupnya kecil, artinya kalau ada seseorang yang misalnya ya tersangkut korupsi atau apa, tentu kan jelek semua kan ya. Udah menjadi kewajiban kita tentu memperingatkan, apa istilahnya, mengajak ke yang benar ya. Kalau dia melakukan korupsi ya kita ajak bicara, kita ajak musyawarah ya, kita ajak sharing apa sih masalahnya kok begini gitu, bisa nggak dirubah gitu, karena ya kita tuh kerja tim gitu. Kalau satu sakit semua gitu. Jadi oleh karena itu segala korupsi baik diri sendiri maupun di dalam lingkungan teman-teman harus kita jauhi. Ada yang terjangkit kita bina, tapi bisa kan mentok-mentoknya memang dia nggak bisa, ya udah. Yang penting kita udah melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, kita memberikan arahan segala macam. Ujung-ujungnya ya kita kembali ke peraturan aja. Ada yang mengatur kita, ada SDM segala macam gitu. Biar mereka yang memberikan sanksi gitu. Yang pasti kalau ngomongin korupsi ya berbalik ke yang paling utama dari diri kita sendiri aja dulu. Itu aja sih kira-kira. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kan dalam lingkungan kerja pasti bakal nemuin ya Pak, beda agama ataupun budaya. Siap. Lalu bagaimana sikap Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Yang namanya perbedaan di mana-mana ada ya. Dari di rumah kita sendiri aja juga ada perbedaan ya. Kebetulan kalau di tempat pekerjaan, apalagi menyangkut agama ya, tentu kita harus menyikapi perbedaan itu dengan positif gitu. Artinya perbedaan itu jadikan sebagai sumber kekuatan, bukan sumber kehancuran gitu. Artinya misalpun kita menghadapi pasien yang beda keyakinan, mohon maaf, beda agama, intinya kita saling menghormati aja gitu. Karena di tempat saya yang mayoritasnya, bukan mayoritas ya, semua karyawannya kan muslim semua ya. Kita mau pasien agama apapun itu kita terima dengan senyum, kita terima dengan sapa, kita treatment, kita obati dengan maksimal sampai beliau sembuh. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Intinya ya saling menghormati, toleransi, betul sekali. Itu aja kira-kira. Karena apalagi medis ya, medis itu nggak boleh pandang bulu kan dalam hal mengobati. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, dalam setiap instansi pastinya memiliki aturan yang udah ditetapin ya Pak. Ya. Ada yang sering kali juga kita lihat rekan-rekan yang misalnya rekan kerja yang suka melanggar aturan dan merugikan banyak orang. Contohnya kayak rekan yang selalu datang terlambat sampai dengan mengulur waktu kerja. Lalu bagaimana sikap Bapak terhadap hal tersebut dan bagaimana cara Bapak dalam memberikan masukan? Oke, terima kasih. Kalau berkaitan dengan tim ya, fisioterapi ya, ya tadi itu, kalau ada satu yang tidak maksimal, semuanya keseret ya. Satu ada yang jelek, semuanya keseret. Tentunya kalau ada bagian teman-teman kita sendiri yang bertindak seperti itu ya, terlambat atau apa, atau telat, atau ya korupsi tadi ya, tentu ya harus kita tanggulang, kita tegur. Kalau saya mah tegur ya, karena nggak pengen diam, toto semuanya berantakan. Jadi tegur, kita tentu sesuai dengan prinsip musyawarah ya, tanya dulu, kita sharing dulu ada apa sebenarnya, bagaimana, kenapa begitu, terus motifnya apa, terus kita pikirkan solusinya, lalu kita berikan kesempatan dia bisa berubah apa enggak gitu. Kalau misalnya pun ya tadi itu, kalau nggak bisa berubah ya semaksimal apapun kita coba juga sulit ya, itu udah kembali ke sistem ya.
kita biarkan SDM nanti yang menilai segala macam. Yang penting dari lingkungan sendiri kita ada berusaha untuk menyadarkan, kita ada berusaha untuk mengedukasi bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan apa yang dilakukan itu membuat nama atau hasil pekerjaan dari lingkup fisioterapi itu menjadi terhambat gitu. Jadi intinya ya kita sharing dulu dengan orangnya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Pak. Tidak hanya di sekolah ataupun di universitas, kita dituntut untuk berani menyuarakan pendapat kita atau mengeluarkan kritik kita. Namun nggak jarang ya Pak, rekan kita tuh nggak senang dengan cara kita memberi kritik atau saran terhadap beliau gitu. Terus lalu bagaimana sikap Bapak tentang hal tersebut? Oke, ya, ya setiap manusia itu kan punya cara untuk mengekspresikan sesuatu ya, punya cara untuk menunjukkan eksistensinya, termasuk dia punya cara masing-masing untuk berpendapat gitu. Dan tiap manusia juga dijamin hak-haknya untuk berpendapat kan. Jadi sepanjang masih dalam koridor yang normal ya, artinya menunjukkan apa namanya eksistensinya atau memberikan pendapat atau usulan atau apapun yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang normal, kesopanan, itu nggak masalah sih menurut saya gitu. Jadi yang penting menjunjung tinggi saling menghormati, toleransi, sopan ya, dan apa namanya tidak menyinggung, dia menumpahkan pendapatnya ataupun tidak menyinggung orang lain atau teman-temannya di dalam forum tersebut gitu. Itu aja, intinya saling menghormati, toleransi gitu. Kalau misalnya dia kadang-kadang tiap orang punya cara masing-masing ya, mungkin kalau kita lihat dia ngomongnya agak keras gitu, padahal sebenarnya memang ternyata dia mohon maaf logat dari sukunya seperti itu gitu, atau ada dia yang sifatnya memang belak-belakan gitu. Ada yang kok ini berpendapatnya kok adem ayem aja atau nggak mengeluarkan ininya apa namanya yang seharusnya gitu. Kita nggak tahu maksudnya apa gitu kan ya. Tiap orang ada masing-masing cara gitu. Yang penting ya kita tetap saling menghormati, dan yang memberikan pendapat juga jangan menyinggung orang lain gitu. Berarti gini Pak ya, dalam pengimplementasian Pancasila terhadap dunia fisioterapi adalah bagaimana kita saling menghargai sesama, saling merangkul teman atau partner sebaya atau teman seangkatan, dan saling mengutarakan rasa atau keluh kesah dan memiliki rasa saling terbuka. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi wawancara pada siang hari ini, mungkin Bapak sebagai seorang fisioterapi yang sudah memiliki pengalaman yang lumayan banyak dan sudah bertahun-tahun dalam dunia profesi ini, boleh Bapak sedikit bercerita tentang pengalaman Bapak selama Bapak menjadi seorang fisioterapi? Iya, apa ya? Yang jelek apa yang baik nih? Boleh, ada kan setiap manusia atau pengalaman memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Bila Bapak berkenan, boleh Bapak ceritakan yang positif dan negatifnya. Ya, kadang-kadang yang sisi negatifnya ya, negatif dulu ya. Kita bekerja sudah sebaik mungkin, kita bekerja sudah semaksimal mungkin. Bahkan kadang-kadang karena pekerjaan kita yang apa namanya mentreatment pasien, sampai kadang-kadang kita suka lupa ya, suka terlambat untuk sholat, untuk bahkan makan aja terlambat ya. Tapi kadang-kadang masih juga mendapatkan komplain dari pasien yang katanya ya mungkin aja BPJS kan banyak ya, dan antri ya. Kadang-kadang masih dapat komplain bahwa kita nggak bekerja dengan sebaik mungkin ya, itu yang kadang merasa sedih ya, karena kadang-kadang kita udah sebaik mungkin tapi kok masih tetap dapat yang negatif. Tapi ya itulah living ya, itulah hidup ya. Jadi
nggak semuanya selalu sesuai dengan yang maunya kita, nggak semuanya selalu kita bertindak positif, orang lain belum tentu Menerimanya dengan baik. menerima dengan positif. Intinya ya kembali tetap saling menghormati dan tenggang rasa. Pun pasien misalnya bersikap yang negatif atau bersikap yang tidak welcome kepada kita, tetap kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Kita tetap bekerja, kita tetap mentreatment pasien sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan SOP, POP, dan yang semaksimal mungkin gitu. Jadi itu sih yang paling banyak ya. Terus juga kadang-kadang tadi itu yang berkaitan dengan pertanyaan tadi Mbak Dania tadi ya, tadi siapa ya? Yang, oh iya betul, Dania, tentang teman yang kadang-kadang temannya yang korupsi gitu ya. Gitu. Kadang-kadang gitu kita satu shift bareng-bareng, tapi kadang-kadang ada yang terlambat gitu. Kadang-kadang atau bahkan saya pun sendiri juga terlambat ya. Nggak bukan orang yang sempurna. Ya. Saya terlambat, jadi memberatkan teman-teman yang lain juga. Kadang-kadang jadinya kedepannya agak sedikit istilahnya ada konflik lah gitu. Tapi insya Allah sih dengan saling menghormati dan tenggang rasa ya, dan kesopanan ya, kita tetap menjadi tim yang solid. Gitu. Terus ya intinya fisioterapi nggak hanya fisioterapi aja, semua profesi medis lain ya, yang ketemu dengan berbagai macam lapisan masyarakat ya, berbagai macam ras, agama, bangsa, lalu masing-masing orang dengan kepribadian dan personalitinya masing-masing ya, yang tentu rentan dengan konflik. Intinya kita sendiri yang harus memperbaiki diri sendiri dulu. Kita yang kalau memang orangnya ternyata tidak bisa bekerja sama dengan kita ya, kita harus tetap saling hormati gitu. Contohnya misalnya dengan pasien atau apa gitu. Karena ya tetap macam-macam orang ya, tipe-tipenya ya. Itu aja sih kira-kira. Nah, untuk ini Pak, kami ini kan mahasiswa calon fisioterapi ke depannya, dan masih banyak di luar sana mahasiswa fisioterapi yang akan menjadi seorang profesi, menjadi seorang fisioterapi. Nah, pesan Bapak untuk para mahasiswa yang sekarang sedang belajar atau sedang menekuni dunia fisioterapi itu bagaimana Pak? Oke, pesan saya sih apa ya? Tentu ya menjaga quality diri sendiri ya. Quality diri sendiri itu artinya bagaimana kita berattitude ya, kita bersikap kepada semua orang, mau teman, mau saudara, mau pasien, mau orang yang di atasan kita atau orang yang misalnya ada di bawahan kita gitu. Kita selalu menonjolkan sisi positif, itu aja sih. Karena dengan kemampuan kita positif attitude ya, kemanapun kita bergaul, kemanapun kita praktek ya fisioterapi di mana, tentu akan nyaman-nyaman aja gitu. Jangan sampai dari kita sendiri yang bermasalah, kita tidak bisa menyatu dengan berbagai lapis, tidak bisa berbaur ya dengan berbagai lapisan masyarakat itu artinya teman atau pasien atau apa, akhirnya kita jadi nggak maksimal, akhirnya nama fisioterapi yang menjadi jelek gitu. Jadi saran saya buat semua fisioterapi ya, tingkatkan terus attitude diri sendiri. Karena attitude itu udah general ya semuanya ya. Tentu ya nggak telat, nggak perbaiki mutu diri sendiri segala macam. Gitu aja sih. Karena kalau yang namanya ilmu bisa dicari. Kita bisa belajar ilmu apa aja. Tapi kalau attitude itu adanya diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang, kita juga nggak bisa dikendalikan. Jadi kita sendiri yang upgrade, yang meningkatkan attitude diri sendiri. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk mewawancari Bapak. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.